Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah tidak terbatas namun terukur. Tak terbatas namun terukur. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Tolong garis bawahi kata menurut ukuran iman. Kalau begitu, takaran iman setiap kita berbeda-beda. Bicara iman, kita perlu mengerti ini adalah bicara dimensi di atas dimensi nalar manusia. Dimensi yang nggak ada batasan, no limit ya. Tetapi dalam no limit iman itu ada ukuran atau takarannya. Maksudnya gimana? Saudara, iman adalah sesuatu yang kita harapkan dan belum terjadi, belum tampak oleh kenyataan, itu iman. Tetapi semua iman barulah iman yang sesungguhnya jika ditujukan untuk kepentingan Kristus, bukan kepentingan pribadi kita sendiri. Sebesar apapun pengharapan kita, maka sebesar itu alam iman kita akan terbuka. Semakin kita gaspol gitu saudara ya, semakin atas nanti top speednya gitu ya, kalau bicara balap motor gitu ya, top speednya makin pol gitu ya, ada yang 200, 180, ada yang kalau mungkin motor zaman dulu 120 gitu ya. Motor-motor yang sport itu bisa sampai larinya 300 begitu kan. Nah, jadi mungkin kalau istilah di motor itu ada istilahnya Eurospec non-limiter, saudara gitu ya. Saudara pecinta motor pasti tahu ya, Eurospec non-limiter. Artinya itu dibuka limitnya ya. Kalau Japan version biasanya banyak limitnya gitu ya. Udah di gaspol juga segitu aja, nggak bisa lebih saudara ya. Karena sudah di limiter. Nah tetapi masalahnya begini, secepat apapun top speed yang bisa kita capai, misalkan bisa lari 300, lintasannya ada jarak tempuhnya. Kalau jarak tempuh lintasannya cuma 100 meter, mau sampai polnya lari 300 km per jam, lintasannya cuma segitu. Nah saudara, inilah yang disebut dengan kata ukuran iman. Kata ukuran iman menggunakan kata metron dalam bahasa Yunani yang artinya adalah seperti ukuran dalam meter. Ada limited portionnya, ada batasannya, jaraknya terukur. Jadi kita mengerti sekarang bahwa kita masing-masing perlu menakar ukuran iman setiap kita. Memang bicara dimensi iman tanpa batas, tetapi iman kita masing-masing ada batasan, ada limitnya. Jarak tempuhnya berapa meter? Kita menyediakan lapangan atau landasannya berapa besar? Kalau semakin besar takaran imannya, semakin besar kapasitasnya, top speednya makin tinggi bisa dicapai, jarak tempuhnya lebih cepat, karena jelas bahwa kita punya lapangan yang cukup. Ukuran imannya besar, kapasitasnya besar. Tetapi kalau kapasitasnya kecil, mau lari segimanapun mentok, saudara. Belum sampai top speed udah mentok, wah udah nyampe, saudara. Nah, saudara, bagaimana upaya untuk kita bisa memperbesar kapasitas iman kita? Bisa nggak? Bisa. Caranya lewat apa? Lewat proses. Setiap proses yang boleh terjadi, proses demi proses dalam kehidupan kita, itu seperti tembok, barrier yang menghalangi, yang membatasi luas iman kita, landasan iman kita itu dijebol. Nah, waktu semakin dijebol, diproses, dengan tekanan, dijebol itu nggak enak saudara ya. Di mana-mana bangunan begitu dijebol supaya dapat kapasitas lebih besar tuh nggak enak. Dijebol, ada yang kotor, ada yang mungkin hati kita kotor, hati kita disakiti, kita merasa nggak nyaman. Tetapi kalau mau diperbesar ya itu, kita harus mau dijebol. Proses demi proses datang. Nah ini, waktu lintasannya semakin besar, top speednya akan lebih tinggi lagi. Waktu alami proses susah payah, kita betul-betul ada di titik terendah, alami lembah air mata, lembah ketakutan, betul-betul kayak habis-habisan. Itu waktu kita merespon dengan benar, itu memperbesar kapasitas iman kita. Waktu kita berhenti memperbesar kapasitas iman kita, maka takarannya berhenti. Iman kita ya hanya akan sebesar kapasitas kita.
menyediakan tempat untuk iman itu ada. Ada orang yang beriman sembuh dari penyakit kanker. Ada yang beriman hanya sampai sembuh sakit batuk dan pilek. Takarannya masing-masing, tidak bisa dipaksakan. Hanya bisa memperbesar saat melalui sebuah proses. Apa yang membedakan bukan perihal penyakitnya. Sebab mau sakit kanker, sakit batuk, semua di hadapan Tuhan sama-sama penyakit. Sama, Tuhan bisa sembuhkan. Tetapi yang membedakan terjadi atau tidak adalah perihal kapasitas imannya. Iman kepada Kristus yang sama, tetapi kapasitas kita yang menjadi limiter, pembatasnya. Saudara, satu kali saya berpengharapan, ya saudara ya, untuk memiliki satu hal, satu barang yang saya rindu saya punya untuk hari pernikahan saya. Dan tentu barang itu saya mau pakai, kalau saya punya itu saya mau pakai dan untuk saya saksikan betapa Tuhan baik. Di mana dalam kekurangan Tuhan bisa memberikan bahkan keinginan, bukan cuma kebutuhan saya. Nah saudara, singkat cerita, di hari saya mau mendekati pernikahan, semuanya sudah settle pada saat itu. Uang sudah habis buat bayar-bayar DP, tidak lagi punya cukup uang untuk beli yang lain. Tetapi saya pengen waktu itu satu barang yang saya mau gunakan waktu pernikahan. Saya main ke satu toko, saya lihat-lihat, wah bagus ya. Tapi apa daya, tidak punya kemampuan untuk membeli. Ya sudah, cuman lihat-lihat pulang. Nah saudara, singkat cerita, waktu saya mau pulang, mau ke parkiran, tiba-tiba saya ketemu sama sepasang suami istri. Dia bilang, "Weh, Van, bentar lagi kan lu mau nikah. Wah, gue bingung nih mau kasih hadiah apa ya buat pernikahan lu." Wah, dia bingung gitu, tiba-tiba dia tanya, "Dari mana lu?" "Tadi baru lihat barang." Saya bilang, "Wah, bagus-bagus barangnya." Ternyata dia juga adalah orang yang menggemari atau punya hobi terhadap barang yang sama. Terus dia bilang gini, "Oh iya tuh, bagus tuh, oke, gak usah pusing, gue yang beliin." Dalam hati, mana mungkin barang semahal itu dia mau beliin. Saya juga gak ambil pusing, saya cuma bilang thank you, saya pulang. Nah, waktu dalam perjalanan pulang sampai di rumah calon istri pada saat itu, baru saya lagi cuci tangan, tiba-tiba telepon berdering. Saya lihat yang telepon pasangan suami istri yang tadi ketemu. Dia bilang, "Van, udah beres ya? Barang yang lu mau itu gue udah ambil." Gimana maksudnya? Saya bilang, "Iya udah, kan gue memang lagi cari hadiah buat pernikahan lu." Saya cukup kaget, tapi masih gak percaya. Dia tutup telepon. Saya masih bingung, apa iya? Mana mungkin ada orang tiba-tiba mau beliin gitu loh. Gak lama, 2 menit kemudian ada telepon rumah, telepon kantor 022 di Bandung. Dia telepon, saya angkat. Dia bilang, "Pak, ini yang tadi Pak jaga toko. Bapak kan cari ini kan Pak. Nah Pak, barangnya udah dibeliin Pak. Bapak tinggal datang ke sini, tinggal bawa pulang." Saya bilang, "Yang bener Pak." Waduh. Besok deh saya ke sana, saya ambil karena udah sore. Nah besoknya saudara, dalam perjalanan saya mau ambil barang itu dengan sukacita. Di dalam hati, namanya manusia saudara ya. Dalam hati saya bilang begini, aduh seandainya ya. Seandainya tuh saya kemarin milih barang yang lebih mahal. Mungkin saya punya yang lebih mahal. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, Van, ya itulah kapasitas imanmu. Saudara, dari kisah ini kita belajar. Dari kesaksian ini kita belajar. Setiap iman kita ada takarannya. Dan takarannya bergantung kepada kapasitas kita. Kalau waktu itu saya memaksakan, mungkin. Saya tahu kapasitas iman saya nggak sampai. Saya memaksakan. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin Tuhan tidak memberikan apa yang saya minta itu. Nah saudara, kita belajar hari ini bahwa ada kapasitas iman. Dan takaran iman itulah yang dapat menjadi landasan di mana Tuhan bisa bergerak membawa mujizat di dalam kehidupan setiap kita. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, mengingatkan kami, menegur kami, dan memberikan kami pengharapan yang baru akan iman kami. Kami tahu Tuhan, hari ini kami akan menunjukkan iman kami hanya berfokus kepada Tuhan dan kebenarannya. Bukan kepada kehendak kami pribadi, tetapi hanya untuk kepentingan Kristus. Dan Tuhan, kiranya nama-Mu saja dimuliakan. Tuhan, kiranya tolong setiap umat-Mu. Segala aktivitas mereka sepanjang hari ini, Engkau yang jadikan mereka berhasil, dan tangan kemurahan-Mu menyertai hidup kami semua. Dan biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.